Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau merekomendasikan 5 wisata Jakarta yang legend dan sangat populer yang wajib untuk kalian kunjungi. Buat kalian yang penasaran seperti apa wajah baru dari wisata Jakarta ini di tahun 2023, tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja kita simak videonya. Yang pertama adalah Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa dikenal dengan sebutan TMII. Setelah revitalisasi, Taman Mini kini hadir dengan wajah baru yang semakin keren dan menarik minat para pengunjung. Untuk berkeliling ke Taman Mini Indonesia Indah, pengelola menyediakan bus keliling bertenaga listrik untuk mengantarkan pengunjung berkeliling ke sejumlah wahana yang berada di Taman Mini. Setelah revitalisasi, TMII kini terdiri dari 70% zona hijau dan 30% bangunan. Mengusung konsep kawasan hijau, Taman Mini kini juga dilengkapi dengan sarana jogging track yang bisa dinikmati para pengunjung loh. Selain itu juga mempunyai jalur untuk pesepeda dan ramah untuk difabel. Dengan bus listrik ini kita bisa berkeliling melewati berbagai anjungan daerah. Nah, untuk perbedaan anjungan daerah ini setelah direvitalisasi adalah dihilangkannya pembatas atau sekat pemisah antar anjungan daerah. Selain anjungan daerah, kita juga akan melewati berbagai museum. Kalau ke Taman Mini, kalian juga jangan lupa ya guys, mampir ke beberapa museum yang ada. Karena di sini untuk museumnya tuh cukup lengkap. Untuk harga tiket masuknya juga masih terjangkau dan berbeda-beda ya. Wajah baru TMII mengusung 4 pilar pariwisata yaitu Green, Smart, Culture, dan Inklusif. Selama ini, TMII juga dikenal sebagai objek wisata edukatif bagi keluarga dan juga pelajar. Sekaligus menjadi ruang terbuka ramah lingkungan yang menampung banyak kekayaan flora dan juga fauna. Kalian juga bisa mampir ke Dunia Air Tawar, yang merupakan taman biota air tawar terbesar dan terlengkap di Asia loh guys. Buat kamu yang bawa si kecil, kamu bisa ajak mereka masuk ke Taman Legenda Keongmas. Taman Legenda ini adalah salah satu spot favorit yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Keongmas juga mengalami perubahan ya. Wajah baru dari Keongmas adalah semakin banyaknya zona hijau dan penataan taman yang lebih rapi dan indah di area ini. Dan katanya pada saat malam hari penampakan Keongmas juga semakin modern dan terang dengan lampu-lampu yang cantik. Buat kalian yang mau naik kereta gantung juga bisa loh guys. Biayanya sebesar Rp50.000 per orang. Kapasitas kereta gantung ini bisa menampung 4 orang dewasa. Dari atas kereta, kalian bisa melihat keindahan Taman Mini Indonesia Indah. Di TMII juga terdapat beberapa tempat ibadah seperti vihara, kelenteng, pura, masjid, dan juga gereja loh. Gimana menurut kalian guys? Menurut aku, Taman Mini Indonesia adalah salah satu wisata yang tak lekang oleh waktu. Pastinya wajib untuk kalian kunjungi ya. Yang kedua adalah Kota Tua Jakarta. Wajah baru Kota Tua Jakarta setelah revitalisasi kini terlihat lebih bersih dan rapi. Kawasan pedestrian jadi sangat nyaman dengan pepohonan, taman, dan juga tempat duduk. Buat kamu yang ingin gowes keliling Kota Tua, kalian bisa menyewa sepeda-sepeda cantik ini loh. Untuk tarifnya sebesar Rp20.000 per 30 menit. Kini kawasan wisata Kota Tua jadi makin hijau dan juga bebas polusi. Jalur pedestrian di kawasan ini sekarang terlihat lebih lapang. Oh iya, untuk trotoarnya juga lebih ramah bagi penyandang disabilitas karena dilengkapi dengan guiding block. Selain itu, kawasan Kota Tua juga menjadi lebih ramah pesepeda. Bahkan ada 2 jalur khusus pesepeda pada satu jalan. Kota Tua Jakarta juga menjadi semakin terhubung dengan transportasi umum seperti stasiun kereta api KRL dan juga halte Transjakarta. Pastinya akan semakin memudahkan pengunjung yang akan berkunjung ke kawasan Kota Tua Jakarta.
Beberapa tempat di wisata Kota Tua Jakarta yang wajib dikunjungi ada Museum Fathahillah, Museum Bank Indonesia, Magic Art 3D Museum, Museum Seni Rupa dan Keramik, terus ada Museum Wayang, dan juga kantor pos Kota Tua. Tentunya untuk masuk ke museum ini dikenakan tarif tiket masuk yang berbeda-beda ya guys. Kalian tenang aja karena untuk harga tiket masuknya tuh murah meriah. Jadi buat kalian yang mau berwisata sambil belajar tentang sejarah Indonesia, Kota Tua Jakarta ini recommended ya. Kalau yang kita kunjungi kali ini adalah Museum Fathahillahnya. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta, yang merupakan museum yang menyajikan informasi seputar perjalanan sejarah Jakarta. Oh ya, untuk masuk ke sini kalian harus menggunakan kartu Jakarta ya. Yang ketiga adalah Monumen Nasional atau yang biasa disebut dengan Monas. Kalau kita jalan-jalan ke Jakarta, tentunya belum lengkap jika belum mengunjungi kawasan Monas. Monas sendiri memang menjadi ikon kota Jakarta. Letaknya yang berada di pusat kota menjadikan Tugu ini menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Monas Jakarta selain dijadikan sebagai tempat wisata dan edukasi, juga biasanya dijadikan sebagai lokasi acara resmi dan event-event lainnya. Buat kamu yang mau masuk ke puncak Monas, ada kuota untuk pengunjung ya guys, dan dibagi menjadi beberapa sesi. Jadi kalau kalian yang mau ke puncak Monas, usahakan datang lebih pagi biar nggak kehabisan kuota. Untuk informasi harga tiket masuknya, kalian bisa lihat langsung di layar ya. Dan untuk transaksinya sendiri non-tunai, kalian harus menggunakan kartu Jakarta. Kalau terowongan ini adalah akses masuk menuju ke Tugu Monas yang terletak di sisi utara kawasan Monas. Memiliki panjang 95 meter dan kedalaman 5 meter di bawah permukaan tanah. Nah, pemandangan menarik ketika pertama kali kita memasuki kawasan Cawan dan Museum Nasional di Monas adalah terbentangnya relief, arca, serta patung yang berasal dari batu alam yang menggambarkan sosok-sosok tenar di Nusantara. Sekarang ini kita sedang berada di ruang Museum Sejarah. Di ruang Museum Sejarah terdapat 51 jendela peragaan atau diorama yang mengabadikan setiap peristiwa sejarah. Sejak zaman kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia hingga masa pembangunan Orde Baru guys. 51 diorama ini dipajang di sepanjang dinding dan di tengah Museum Sejarah Nasional Indonesia di Monas. Di area Taman Monas ini masih bisa buat acara kumpul-kumpul atau makan bareng sama keluarga ala-ala piknik gitu ya. Asalkan kalian harus tetap menjaga kebersihan Taman Monas dan jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya kerjasama dan kesadaran diri masing-masing untuk tetap menjaga lingkungan Taman Monas agar selalu bersih dan nyaman untuk digunakan pengunjung. Nah, ketika berkunjung ke Monas, kamu pastinya nggak akan melewatkan Lenggang Jakarta guys. Karena area food court ini berada tepat di dekat parkiran mobil dan juga motor. Di dalam Lenggang Jakarta, selain tempat kuliner, juga terdapat beberapa mainan anak. Pastinya akan bakalan buat si kecil happy deh. Yang keempat adalah Kebun Binatang Ragunan. Siapa sih yang nggak kenal dengan wisata legendaris Jakarta satu ini? Wisata keluarga yang seru dan murah meriah di Jakarta ini memang sudah sangat populer dan menjadi destinasi wisata keluarga favorit khususnya warga Jakarta dan sekitarnya. Untuk tiket masuk ke Ragunan sudah dibeli secara langsung di loket tiket ya.
dan menggunakan kartu Jakart. Kondisi terkini wisata Ragunan ini memang sangat ramai, terutama saat weekend dan hari libur tiba. Karena memang harga tiket masuknya juga murah meriah guys. Di kebun binatang Ragunan ini diperbolehkan membawa bekal makanan. Atau buat kalian yang mau gelar tikar ala piknik gitu bersama keluarga juga bisa. Nah buat yang nggak bawa bekal nggak usah khawatir. Karena di dalam area wisata ini terdapat food court dan banyak pedagang yang menjajakan makanan. Di sini juga tersedia untuk tempat penyewaan sepeda, biar gak capek ya keliling Ragunan, karena memang tempatnya tuh luas banget. Oh iya, kamu bisa pilih mau yang sepeda single atau tandem. Untuk biayanya, hitungannya per jam ya. Terus ada juga kereta keliling. Dengan kereta ini kita bisa mengelilingi area Taman Satwa Ragunan, dan untuk tarif tiketnya sebesar Rp10.000 per satu kali keliling. Untuk anak-anak usia 3 tahun ke atas sudah bayar tiket ya. Kalau untuk tempat pemberhentiannya hanya di loket pembelian tadi guys. Kalau kalian sedang berada di Ragunan Zoo, pokoknya kalian jangan melewatkan untuk masuk ke pusat primata Smartshare ya guys. Untuk masuk ke sini kalian harus bayar tiket masuk lagi. Untuk informasi harga, kamu bisa langsung lihat di layar. Pusat primata Smartshare adalah salah satu pusat primata berkelas internasional yang mempunyai peranan dalam konservasi primata Indonesia dan sekaligus sebagai jendela informasi primata. Berbagai jenis primata Indonesia ada di sini dengan beberapa primata eksotis lainnya seperti orangutan, gorila, simpanse, dan jenis-jenis primata langka dari dalam dan luar negeri. Konsepnya sendiri open zoo di mana satwa yang tinggal di dalamnya seolah-olah berada di habitat aslinya. Koleksi satwa yang menjadi andalan di sini adalah jenis primata dengan ikon orangutan dan juga gorila. Oke, sekarang kita masuk ke terowongan orangutan. Jadi terowongan ini dibuat seolah-olah seperti goa gitu guys, dengan banyak tanaman buatan yang bergelantungan. Pastinya akan membawa kita seperti berada di dalam dunia orangutan. Wah, benar-benar menjadi petualangan yang asik dan seru ya. Kita bisa melihat berbagai aneka primata yang berada di tempat ini. Selain itu, kita juga bisa melihat aktivitas mereka, mulai dari makan dan juga bergelantungan bersama kelompok mereka. Jadi gimana guys menurut kalian untuk Taman Satwa Ragunan ini? Kalau menurut aku tempat ini rekomen ya buat kalian kunjungi bersama keluarga tercinta. Karena selain wisata ini murah meriah, untuk fasilitasnya juga terbilang cukup lengkap. Yang kelima adalah Taman Impian Jaya Ancol. Taman Impian Jaya Ancol adalah sebuah taman hiburan di Jakarta Utara yang sangat populer dan menjadi tempat wisata favorit. Bukan hanya dari dalam kota aja, tapi tempat wisata ini juga menjadi salah satu destinasi para pengunjung dari luar kota loh. Pantai Ancol sendiri merupakan kawasan wisata pantai di dalam kota Jakarta. Para pengunjung dapat menikmati suasana segar Pantai Lagun, Pantai Indah, beach pool, dan juga Danau Impian. Pastinya berlibur di alam terbuka seperti ini cocok ya buat kamu yang mau healing karena memiliki efek yang menenangkan dan juga menyenangkan guys. Taman Impian Jaya Ancol selain punya pantai yang menarik juga memiliki banyak wahana permainan yang bisa kalian coba. Untuk pembelian tiket masuk Ancol melalui website resminya ya guys di www.ancol.com. Dan untuk pembelian tiket masuk yang berlaku adalah pembelian tiket secara online. Banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan di pantai ini, mulai dari olahraga, jogging, lari-lari dengan view pantai yang indah, seru banget kan pastinya. Di sini juga banyak komunitas olahraga yang suka berolahraga di sini guys. Wilayah bibir pantai yang berpasir biasanya juga menjadi tempat para pengunjung menggelar alas duduk dan sekedar bersantai bersama keluarga tercinta. Area pantai memang sangat ramai dan padat, apalagi saat musim liburan tiba dan juga weekend. Kamu bisa menjelajahi area sekitar Danau Monumen, Lay Bridge, dan juga Pantai Lagon. Untuk mengelilingi pantai, kita bisa juga menyewa perahu. Untuk harga per orangnya sebesar Rp20.000 sampai dengan Rp20.000.
Kamu bisa berkeliling dengan perahu ini sambil menikmati sunset yang cakep banget. Jangan lupa juga kalian mengabadikan momen berharga bersama keluarga tercinta dengan berfoto di atas perahu ini. Pantai Ancol juga memiliki pasir putih yang cukup panjang dan lebar. Pastinya cocok untuk berlibur bersama keluarga. Sepanjang kawasan pantai wisata ini bisa anak-anak gunakan untuk bermain bola pasir. Areanya yang bersih masih layak ya untuk anak-anak bermain sepuasnya di pantai. Sampai saat ini, Pantai Ancol masih menjadi pilihan wisata karena lokasinya strategis dan juga murah meriah. Kamu juga bisa berjalan santai di promenade Pantai Ancol. Ditambah lagi semilir angin laut yang bertiup, area promenade ini menjadi tempat favorit para pasangan guys, yang menjadikan tempat ini sebagai spot foto berlatarkan laut, terutama pada saat momen sunset tiba. Di setiap weekend, pantai ini juga ada live musiknya loh, pastinya akan membuat suasana Ancol menjadi semakin seru. Kamu juga bisa menikmati aneka pilihan kuliner yang berada di tepi pantai Ancol. Pengunjung dapat menikmati suasana tepi laut, apalagi pada saat momen sunset tiba. Pastinya bakalan bikin kagum banget deh. Nah, di malam harinya, kita bisa menikmati indahnya Dancing Fountain atau air mancur menari di Symphony of the Sea. Indahnya lagu-lagu yang menemani air mancur menari ini bisa juga membuat kamu healing dan juga menghilangkan penat loh. Oke guys, inilah 5 rekomendasi wisata Jakarta yang legendaris dan wajib untuk kalian kunjungi ketika kalian sedang berlibur di Jakarta. Oh iya, jangan lupa juga untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!